Oke, selamat pagi lagi ya teman-teman. Ini video yang kedua ya, part 2-nya. Jadi di video yang part 2 ini ada berapa lagi yang mau saya sampaikan. Buat teman-teman mungkin masih, terutama yang non pengalaman ya, masih bingung mau pilih PTA atau PTB atau PTC. Pada prinsipnya kalau kalian itu non pengalaman, memang pilihan PT-nya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Situasinya, kalau sampai mau milih itu sawit pendek, sawit sedang atau sawit tinggi, yang bisa saya sampaikan adalah tingkat kesulitannya itu sama aja teman-teman. Jadi setiap tinggi sawit itu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Yang pertama adalah ketika sawitnya itu tinggi. Mungkin kan hampir semua orang normalnya berpikir, oh sawit itu tinggi, susah. Iya benar, susahnya ketika kita naik turunkan egrek misalnya seperti itu. Apalagi kita masih setelan egreknya masih yang putar di luar seperti itu. Kita belum bisa bikin klem dalam, itu nanti kita naik turunkannya egrek itu yang akan setengah mati, akan kesulitan seperti itu. Cuman biasanya ke sawit-sawit yang tinggi itu cenderung biasanya BJR-nya dia bagus, lahannya dia biasanya cenderung bersih seperti itu. Terus pelepahnya cenderung tidak gondrong karena memang semuanya panennya pakai egrek sudah normal seperti itu. Kemudian ada sawit-sawit yang ukurannya sedang, tanggung lah, sawit-sawit sekitar 2 meter sampai 6 meter seperti itu. Nah, sawit-sawit yang segini sebetulnya lagi enak-enaknya dipanen sebetulnya teman-teman ya, penggunaan alatnya paling enak. Tapi kelemahannya adalah di PT-PT yang tingginya 2 sampai 6 meter ini biasanya ini adalah sawit-sawit masa transisi dari dodos ke egrek. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu adalah sawit-sawitnya itu cenderung gondrong teman-teman. Jadi banyakkan mereka yang mayoritas di situ pemanennya menggunakan dodos, itu disuruh beralih ke egrek, itu mereka tidak mau gitu loh. Jadi mereka lebih memilih pindah PT seperti itu. Jadi kadang-kadang PT pun nggak mau langsung mengetatkan harus panen pakai egrek seperti itu karena takut produksinya menurun. Tapi ketika mereka tetap panen menggunakan dodos, yang terjadi di lapangan adalah mereka biasanya cuma curi-curi buah seperti itu. Jadi pelepahnya gondrong. Nah ini tidak mengenakan. Jadi buat teman-teman yang pemula baru datang masuk ke PT-PT yang sawit yang harusnya itu ideal ya, enak-enaknya dipanen, malah mengalami kesulitan karena situasinya adalah cenderung banyak pelepah gondrong seperti itu. Bahkan ada yang bilang itu pokok setan lah kadang-kadang seperti itu, karena mereka cenderung curi-curi buah aja seperti itu. Tuh kadang-kadang ada yang menghadapi itu. Jadi ada kesulitannya masing-masing. Kemudian ada lagi yang sawitnya itu pendek, full dodos, cenderung dodosnya masih ke bawah, buah pasir itu mulai 1,5 meter 1 meter. Jadi sawit-sawitnya segini itu bagi sebagian orang tuh dianggapnya mudah. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan nggak seperti itu teman-teman, nggak semudah yang kalian bayangkan, terutama buat teman-teman yang non pengalaman ya. Sawit-sawit yang pendek ini permasalahannya adalah kita itu cenderung panas. Jadi ketika kita kadang jam 10 pagi kita bekerja itu karena sawitnya masih pendek. Jadi dia ada antara satu pokok ke pokok yang baris sebelahnya itu dia belum ketemu daunnya itu atau batang pohonnya itu. Jadi kita cenderung kepanasan kita bekerja itu. Pada jam 10 itu aja saya sudah tidak tahan itu. Saya pernah masuk ke salah satu PT yang sawitnya masih pendek sekali. Wah itu hambatan kita itu bukan hambatan kita tuh di panasnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya ulat api yang masih kesenggol di mata, senggol di kulit seperti itu. Nah, itu kita beresiko sekali. Kemudian adalah semaknya tinggi. Kecenderungan sawit-sawit yang pendek itu semaknya tinggi-tinggi teman-teman gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kesulitannya itu mengeluarkan buah seperti itu. Tuh, jadi fasilitas pun biasanya kalau sawit-sawit yang pendek itu termasuk kurang gitu. Cuman keunggulannya biasanya dia banyak borongan pruning seperti itu. Kemudian ada borong-borongan terbas dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang bisa saya sampaikan di sawit tinggi, sawit sedang, sawit pendek. Buat teman-teman yang non pengalaman mau milih yang mana, pilih aja salah satunya, PT yang mana. Ketika sampai terbiasa yang tinggi ya sampean akan enak nanti ke sawit yang tinggi. Terbiasa sawit yang pendek nanti sampean terbiasa juga dengan yang pendek gitu loh. Yang paling penting tuh bisa semuanya teman-teman ya, bisa tinggi bisa, sedang bisa, pendek bisa gitu loh.
Jangan cuman milih salah satu, maunya yang sawit pendek aja. Nah ini yang akan sulit nantinya, sampai hanya terlalu banyak pilih-pilih pekerjaan, akhirnya pun bayaran pun tidak seberapa kan, seperti itu. Jadi buat saran saya buat teman-teman pemula, kalau ditawari kerja sawit mau tinggi, mau sedang, mau pendek, intinya itu cari duit. Sama aja kok, tiap tinggi sawit itu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Tapi terutama yang non pengalaman, saya sarankan sih jangan yang di atas 10 meter lah, paling tinggi ya paling enggak 10 meter lah. Itu paling enak itu apa ya, paling tinggi 10 meter itu. Tapi kalau udah di atas 10 meter itu memang itu butuh skill khusus seperti itu, butuh pengalaman yang agak lama lah seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video part 2 ini. Jadi buat teman-teman yang masih mau bingung mau pilih PT sawit pendek, sawit tinggi atau sawit sedang, intinya sama. Kalau saya sendiri yang sudah berpengalaman ditanya, Mas sampai mau masuk PT yang seperti apa? Kalau saya sih yang penting gajinya besar, mau sawitnya tinggi, mau pendek, mau sedang, kalau di situ gaji anggotanya tinggi-tinggi, ya saya bekerjalah di situ. Kalau teman-teman di situ bisa, saya pun dengan proses belajar beradaptasi ya lama-lama juga bisa seperti itu. Begitu juga buat teman-teman yang non pengalaman ya. Tuh intinya itu cari duit Mas, bukan cari pekerjaan. Kalau cari pekerjaan kita pilih-pilih pekerjaan belum tentu duitnya bagus kan kayak gitu. Tapi ada kadang situasi-situasi tertentu apa ya, itu malah duitnya banyak seperti itu. Oke, itu aja mungkin di part 2 ini bisa sampaikan. Nanti bisa saya sambung lagi di part-part berikutnya. Makasih.